Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran, yaitu PLACE. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Mai Pratidayani, absen 7. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji keempat. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiara Sani, nomor absen 12. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Mira Agung Sediantari, nomor absen 13 sebagai penyaji keempat. Baik, perkenalkan nama saya Karisma Noviana, nomor absen 20. Saya di sini sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Febrianti Huta Barat, absen 23, sebagai penyaji kedua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi manajemen pemasaran, yaitu PLACE. Ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu PLACE? Yang kedua, COD atau Channel of Distribution, atau biasa disebut dengan saluran distribusi. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk dari COD. Yang keempat, ada anggota dari COD. Yang kelima, ada JIT atau Just in Time Management. Yang keenam, ada keuntungan dari JIT. Yang ketujuh, ada aftermarket. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis dari aftermarket. Baik, untuk penyaji pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan dua topik pembahasan. Yang pertama, PLACE. Yang kedua, Channel of Distribution atau yang disingkat dengan COD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan topik yang pertama, yaitu tentang PLACE. PLACE merupakan tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk atau segala kegiatan penyaluran produk berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen atau sering disebut dengan distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topik pembahasan yang kedua tentang Channel of Distribution atau yang disingkat dengan COD atau saluran distribusi. Adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi dan yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Proses tersebut berupa jalur atau rute yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau produsen untuk memberikan barang atau layanannya kepada pelanggan atau konsumennya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bentuk-bentuk COD dan anggota dari COD. Untuk itu, kepada penyaji kedua dan ketiga, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari COD ada 3, yaitu yang pertama ada intensif. Untuk mendukung suatu strategi yang intensif, memenuhi pasar dengan produk-produk, harus ada tingkat permintaan yang tinggi dan konstan. Misalnya seperti Coca-Cola yang dapat dibeli di mana saja seperti di toko retail, kafe, restoran, pedagang jalanan, dan masih banyak lagi. Dan hampir memenuhi semua pasar. Yang kedua ada selektif. Jaringan hamburger membutuhkan tempat berusaha yang tetap. McDonald mesti menarik customer dan konsumersnya untuk mau mengunjungi mereka. Lokasi yang dipilih juga harus hati-hati. Masing-masing lokasi ini haruslah dekat dengan customer potensialnya untuk menghasilkan suatu bisnis yang menguntungkan. Masing-masing harus cukup jauh satu sama lainnya sehingga tidak merusak masing-masing bisnis ini. Yang ketiga ada eksklusif. Batu permata yang amat bernilai hanya dijual pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai nilai keamanan yang sangat tinggi. Masing-masing site ini harus berada pada tempat di mana customer kelas tinggi ini berada. Bisa di pusat-pusat kota dan juga di tempat-tempat lainnya yang memiliki keamanan yang sangat tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi. Yang pertama adalah agen. Agen adalah seseorang yang bekerja untuk pihak lainnya dalam suatu hubungan bisnis. Mereka biasanya memiliki suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh pihak lainnya. Agen terdiri dari 4 jenis agen. Yang pertama adalah commission agen, yang kedua adalah stocking agen, yang ketiga adalah
spare and serving agent, dan yang terakhir adalah del crede agent. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agen. Yang pertama adalah commission agent. Agen ini menangani bidang pemasaran atau menjual produk perusahaan. Mereka dibayar atas dasar persentase penjualan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah stocking agent. Agen ini beroperasi dalam cara yang sama dengan commission agent, tetapi mereka juga membawa persediaan dan melakukan pengiriman kepada konsumer. Yang ketiga adalah spare and serving agent. Agen ini membawa persediaan dan memiliki fasilitas perbaikan yang disetujui oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah del crede agent. Agen ini bekerja atas dasar komisi dan membawa persediaan. Selanjutnya, selain agen, terdapat wholesaler. Wholesaler adalah seseorang yang membeli dalam jumlah yang besar dan kemudian menjualnya kepada pedagang-pedagang. Selanjutnya adalah retailer. Retailer adalah seseorang yang memasok dalam jumlah kecil kepada anggota masyarakat. Yang keempat adalah franchising atau waralaba, merupakan suatu sistem pemasaran yang melibatkan dua belah pihak yang terikat dengan suatu perjanjian, di mana menjalankan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pewaralaba. Contohnya adalah KFC, McDonald. Selanjutnya adalah DRM atau Direct Response Marketing, adalah suatu bentuk pemasaran yang tumbuh dengan amat cepat. DRM juga disebut sebagai sebuah saluran distribusi dan bukan satu bentuk dari promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai penyaji keempat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penyaji 4 akan menyampaikan materi tentang Just-in-Time Management atau JIT. JIT atau Just-in-Time Management merupakan suatu sistem produksi yang dirancang untuk menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang maksimal, dengan biaya produksi yang ditekan, dan produksi yang dibuat seefisien mungkin agar produsen mampu untuk menyerahkan produknya kepada konsumen dengan tepat waktu. Konsep ini ditemukan oleh orang Jepang. Beliau bernama Taichi Ohno. Nah, konsep JIT ini artinya jika suatu perusahaan menetapkan konsep ini, maka perusahaan tersebut hanya akan menghasilkan sebuah produk jika hanya dibutuhkan dan dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Nah, terdapat beberapa aspek pokok di dalam konsep Just-in-Time Management. Yang pertama, mengeliminasi segala suatu aktivitas yang tidak perlu. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan penambahan terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari Just-in-Time Management. Nah, jika suatu perusahaan menerapkan konsep dari Just-in-Time Management ini, maka mereka akan merasakan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, sistem secara keseluruhan akan jauh lebih efisien. Hal ini karena konsep dari manajemen Just-in-Time ini menerapkan efisiensi kinerja karyawan dengan memproduksi produk seefisien mungkin, secepat mungkin, agar produsen mampu memberikan produknya kepada konsumen dengan tepat waktu. Selanjutnya, yang kedua, biaya tenaga kerja akan jauh lebih rendah. Yang ketiga, barang-barang tidak perlu dicek lagi kualitasnya, digudangkan, maupun ditukarkan. Seperti konsep yang tadi saya jelaskan, bahwa Just-in-Time Management ini hanya akan menghasilkan sebuah produk jika dibutuhkan dan dalam kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, nomor 4, urusan administrasi yang lebih efisien. Yang kelima, penghematan bisa dipakai untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, konsumen menerima produk yang sesuai dengan kebutuhannya serta mendapatkan kualitas yang mereka inginkan. Selanjutnya, untuk materi terakhir yang akan kita bahas yaitu aftermarket dan jenis-jenis dari aftermarket. Untuk itu, penyaji kelima, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aftermarket. Aftermarket merupakan semua usaha-usaha setelah penjualan yang dilakukan untuk mempertahankan customer dan consumer.
Manufaktur dan pemasok berusaha mempertahankan daya tarik terhadap produknya setelah produk tersebut laku terjual, dengan mengamankan tingkat loyalitas yang ada dan konsumer jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aftermarket. Yang pertama yaitu market education, yaitu seorang customer harus diberitahukan tentang keberadaan suatu produk, kemudian konsumer bisa menemukannya, memilih, dan memakainya dengan benar. Contohnya produk untuk berkebun, itu memberikan instruksi penanaman serta tips-tips berkebun yang baik. Yang kedua, deliveries and installation, yaitu konsumer menginginkan pembeliannya bisa dipakai secara secepat mungkin. Contohnya pengiriman harus dilakukan persis seperti yang dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga, easy to use, yaitu dapat digunakan oleh konsumen mengenai produk tersebut secara mudah. Contohnya seperti terdapat buku petunjuk yang dapat memberi petunjuk mengenai penggunaan suatu produk tersebut. Selanjutnya yang keempat ada fast repair, yaitu suatu produk yang rusak adalah pengingat negatif yang konstan. Jadi semakin sering rusaknya suatu produk, semakin kecil kemungkinan konsumer akan membelinya kembali. Contohnya seperti kita dapat melakukan menyiapkan transport untuk menjemput dan mengantarkan kembali. Yang kelima, guarantees dan warranties. Hal ini memperlihatkan kepercayaan diri pemasok atau penjual atas produk yang ditawarkan. Contohnya pengembalian produk atau refund yang dilakukan oleh penjual untuk kebijakan pertukaran yang berkesan aman. Yang keenam, containing consumer interest, yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan yang didapat oleh konsumen mengenai produk tersebut. Jika terdapat barang yang rusak, pemasok atau penjual dapat segera menggantinya dengan barang yang baru. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.